Saya tanya kepada saudara, menurut saudara, Yesus pernah beli rumah enggak? Siapa jawab, dia pernah kontrak? Enggak juga. Selama dia hidup, dia itu numpang. Nah, ini pertanyaan aneh. Rumahmu di mana? Itu pertanyaan mereka. Di mana engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, ayat 39, marilah, dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, ini yang mengganggu pikiran saya. Mereka tinggal dengan Yesus di rumahnya. Di mana ini? Sampai suatu saat, saudara, kembali belajar dari anak-anak. Dengarkan ini. Siapa masih ingat? Kalau anak-anak itu kita ajak pergi ke tempat yang ramai sekalipun, makanannya banyak, permen banyak, ada hiburan yang ramai sekali. Kalau mereka sudah capek, mereka punya satu kata sakti yang papa mama gak bisa nolak. Ngomong apa mereka? Nah, pulang. Kalau anak-anak sudah bilang pulang, walaupun papa mamanya masih mau main terus, betul, harus pulang. Nah, dari kata itu saya menemukan rahasia ayat ini. Dan waktu Roh Kudus bukakan, saya menangis. Dengar, saudara, dalam bahasa Inggris kita menemukan dua kata ini, dan dalam bahasa Indonesia kita nggak ketemu terjemahan yang tepat. Dalam bahasa Inggris ada kata a house dan a home. Betul? Kita bahasa Indonesia cuma ada kata rumah. Padahal a home itu bukan rumah. A house itu rumah, karena buildingnya, karena bentuknya. Percayakah saudara, semua house itu bukan home? Jawab iya atau tidak? Semua house itu bukan home. Nah, Ulangan 6 yang kita pelajari barusan itu a home, bukan a house. Ketika anak-anak berkata pulang, itu bukan a house yang dia maksud pulang. Betul tidak? Rumah yang adalah a home. Bahkan bukan cuma anak-anak, semua kita juga. Ya, ini saya bicara secara umum. Ya, kalau ada orang ikut tur, sekalipun tidurnya semua di hotel bintang 5 plus, mewah hotel itu, makanannya enak, kenapa semua orang bilang tetap lebih enak di rumah sendiri? Lu ya atau tidak? Coba jawab itu. Kenapa? Ayo siapa bisa jawab? Home. Kenapa ada kata home sweet home? Coba jawab kenapa? Kenapa? Padahal rumahnya maaf jelek sekali dibanding hotel bintang 5 plus itu. Tapi kenapa lebih enak di rumah sendiri? Iya, kata nyaman. Apa nyaman? Suasananya apalagi? Nah, gini, nah itu dia saya tunggu. Di rumah itu bisa bebas, mau nggak pakai baju pun nggak ada yang ngelarang. Ya betul, nggak di rumah kok. Mau gulung-gulung di lantai juga silakan. Entah, mau makan naik ke atas meja langsung silakan. Ada kata comfortable, pada kata itu rasa nyaman, bebas. Nah itu yang dicari. Nah siapa dalam dunia ini yang bisa membuat a house jadi a home? Dengarkan, jawabannya cuma satu, papa mama. Hanya 2 orang itu. Tapi 2 orang ini juga yang bisa buat neraka di rumah itu. Iya atau tidak? Coba jawab. 2 orang ini juga yang bisa buat neraka di rumah itu. Maka itu suami istri, kapan anak-anak kita bisa berkata aku mau pulang? Makin hari kita melihat makin jauh orang berkata pulang, bahkan gak ada lagi.
Karena apa? Papa mamanya gak harmonis. Mau pulang kemana? Maka itu jumlah street kids, anak-anak jalanan bertambah banyak. Karena gak bisa berkata pulang. Mau pulang kemana? Di Jakarta kita tahu, di banyak kota besar Amerika juga, pasti rumah-rumah selebritis yang harganya jutaan dolar. Di Indonesia kita lihat rumah yang miliaran dolar, yang menikmati pembantu-pembantu mereka. Betul nggak sih? Pemiliknya jarang pulang. Berapa banyak saya pernah konseling, saya kaget pertama tahu itu. Suami-suami kalau mau pulang telepon dulu, tanya, mamamu sudah tidur belum? Kira-kira kenapa? Kalau sampai suami mau pulang tanya mama sudah tidur atau belum, ada anaknya. Karena mama pikir daripada ketemu harimau itu lagi, lebih baik jangan pulang dulu. Maaf. Daripada ribut. Ngeri sekali. Maka itu suami-suami sombong bertobatlah. Istri-istri angkuh bertobatlah. Sama angkuh dengan sombong itu. Ayo kita bertobat. Kasihan ya anak-anak itu, mereka nggak salah. Jadi ingat suami istri, kitalah yang bisa menciptakan surga atau neraka di rumah kita. Kita. Hal yang mengerikan. Kalau orang yang sama bisa ciptakan dua hal yang bertolak belakang. Dan itulah kita manusia. Mari kita buat rumah kita jadi home semua. Buat anak-anak kita. Alkitab ini bicara banyak, kata ayo pulang. Ayo pulang. Pulang. Begitu banyak pembahasan tentang kata pulang itu. Saudara, maka itu jangan biarkan setan menipu kita lagi hari ini. Ya. Bagaimana kita suami istri bisa ciptakan neraka di rumah kita? Kita buka Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Maka itu saya bilang, kalau setelah mendengar ini kita tetap nggak mau bertobat, mati aja sudah. Suami istri serius saya berkata ini dalam nama Yesus. Jangan saling nyalakan lagi, saling mengampuni suami istri. Efesus 4. Tuhan berikan hukum yang luar biasa ini. Ayat yang ke-25 mulai sampai 27. Pengen saya 25 sampai 27. Ya 25 dulu ya. So stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth. Ya. For we are all part of same body. Ya, tunggu. Saya mau ambil kata same body. Nah, dari kata ini same body. Saudara begini, supaya lebih cepat mengerti. Pokoknya hubungan suami istri selalu pakai kata kepala dan tubuh, kepala dan tubuh. Betul tidak? Pakai hukum itu. Jadi suami dalam hal apa saja belajar jadi kepala, istri belajar jadi tubuh. Ingat kemarin kalau di dalam keluarga ada dua kepala namanya apa? Monster. Karena satu tubuh dua kepala, bukan kembar siam padahal. Nah itu ingat itu baik-baik. Jangan istri jadi kepala, biar suami jadi kepala. Same body. Dalam bahasa Indonesia lebih gampang. Jangan ada dusta, buanglah dusta satu di antara yang lain. Karena kita sesama anggota tubuh. Suami istri, kapan kita berdusta? Ternyata suami istri berdusta itu kalau lagi ada dosa. Atau tidak? Kalau nggak ada dosa, nggak usah berdusta. Karena saling takut ketahuan. Maka itu buang dusta. Karena kita ini sesama anggota tubuh. Nah, saya berikan ilustrasi ini. Saudara masih ingat kata gerak refleks dalam tubuh kita? Pernah tahu nggak gerak refleks? Oke, contohnya apa? Cepat nggak gerak refleks? Cepat tidak? Sangat cepat. Tidak ada manusia bisa buat kecepatan seperti itu. Jadi gini gerak refleks itu. Kalau di ujung kaki kita nyentuh api, ingat saudara? Itu kalau kita lihat jalan prosesnya itu lama. Jadi begitu ujung kaki merasa, langsung syaraf ujung itu kirim berita ke saraf pusat.